Di usianya di atas 50 tahun, rupanya tidak membuat Durmawi dan Hendri Widiantoro untuk segera bertobat dan lebih taat menjalankan ibadah. Selasa siang, keduanya ditangkap polisi karena terpergok baru membeli narkoba jenis sabu-sabu. Keduanya bahkan rela patungan uang untuk membeli 4 bungkus sabu-sabu yang diakuinya akan dipakai sendiri. Sabu-sabu itu dibeli dari seorang bandar bernama Edwin yang kini masih buron. Sama siapa? Sama Edwin Nurjasa. Berapa kita beli? 130. Kita beli itu duit dari mana itu? Tahu enggak? Sungsuman. Berapa itu? Berapa? Lebih 70. Biasa berdua make ya? Enggak juga, baru sekali ini juga. Kronologinya memang kita ada TO atas nama Edwin di Kecamatan Belambangan Pagar atau di Desa Belambangan. Ketika kita melakukan penindakan terhadap Edwin itu, ternyata ada 2 orang itu membeli dengan Edwin. Tersangka Durmawi rupanya residivis kasus narkoba. 4 bungkus sabu-sabu yang baru dibeli tersangka itu disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua tersangka terpaksa harus menjalani sebagian sisa masa tuanya di dalam penjara. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemuda berinisial ANS 29 tahun Selasa siang ditangkap polisi Polres Lampung Timur karena memperkosa pacarnya berusia 18 tahun berinisial TN. Pemuda warga Mataram Baru ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Sri Bawono, Lampung Timur setelah sempat buron selama hampir 1 bulan. Dalam pemeriksaan polisi terungkap bahwa pemerkosaan itu diawali tersangka yang mencekoki korban dengan minuman keras di sebuah tempat wisata di Lampung Timur. Korban diperkosa di dalam mobilnya oleh tersangka. Tersangka ini membawa korban bersama rekan lainnya menggunakan mobil korban, lalu mereka berhenti di seputaran irigasi di Mataram Baru. Telapor ini memberikan minuman atau mencekoki minuman terhadap korban tersebut. Setelah minum-minum, teman dari korban tersebut pulang sehingga tinggal mereka berdua, lalu si telapor ini melancarkan aksinya, yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Pada kasus ini, polisi masih memburu seorang teman tersangka yang mengetahui pemerkosaan itu terjadi usai menggelar pesta minuman keras di tempat wisata. Mobil korban disita sementara sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Asep Syaifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kasus dugaan penganiayaan ART oleh SH dan SA warga Jalan Kendari, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung terus bergulir. Selasa siang, salah satu asisten rumah tangganya berinisial MW menyusul 2 temannya yang lebih dulu membuat laporan ke polisi. MW yang didampingi kuasa hukumnya melaporkan majikannya ke Polda Lampung. Dalam laporannya ke polisi, MW mengatakan bahwa selama 4 tahun bekerja di rumah majikannya itu sering mendapat ancaman fisik. Tak hanya itu, SH dan SA juga dilaporkan atas kasus memperkerjakan anak di bawah umur. Laporan polisi terkait beberapa hal dugaan tindak pidana antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa saya sampaikan dugaan Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena si Marhana ini waktu kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersangka O dan S dan E itu berusia 16 tahun. Pada kasus ini, orang yang dilaporkan MW yakni SH dan SA telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi Polresta Bandar Lampung setelah dilaporkan 2 ART yang merupakan teman MW. Kedua korban mengaku dianiaya oleh 2 tersangka.
Dalam penyidikan polisi, MW sempat dihadirkan ke Polresta Bandar Lampung beberapa waktu lalu sebagai saksi atas kasus penganiayaan itu. Namun saat itu, MW justru membantah tuduhan dua temannya terhadap majikannya. Berdasarkan keterangan dari anak tersebut, membantah hal tersebut, dan itu pun kita dengar langsung bersama dengan orang tuanya dan kuasa hukumnya dari abahnya dari anak tersebut. Langsung dia mendengar langsung apa yang disampaikan oleh anaknya. Itu memang tulus dari anak itu yang menyampaikan langsung. Ada dugaan aksi penganiayaan sendiri tuh? Kalau dari keterangannya anak tersebut tidak ada. Saya juga didampingi oleh PTD Kota, sama-sama kita mendengar tidak ada hal tersebut. Setelah membela mantan majikannya, MW bersama kuasa hukumnya kini malah berbalik melaporkan mantan majikannya itu ke polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Seiring terus menurunnya produksi komoditas kopi di Lampung Barat menyebabkan sejumlah petani memilih banting setir menggeluti usaha lain. Salah satunya Abdul, warga Desa Sukajaya, Kecamatan Pagar Dewa, yang memilih usaha pembuatan tahu. Namun Abdul juga kini sedang kebingungan karena harga kedelai sebagai bahan baku utamanya terus naik dan kini tembus Rp12.500 per kilogram. Begitupun dengan harga minyak goreng yang naik hingga Rp19.000 per liter. Pada awal usahanya Januari lalu, Abdul bisa menghabiskan sekitar 20 kg kedelai, namun sekarang hanya sekitar 15 kg saja. Ini untuk mengurangi produksinya sebab modal usaha Abdul tidak banyak. Kalau kepengen bagi kita sih, kalau seenggak-enggaknya kita nyampe 8.000, 9.000. Oh, untuk harga kedelai. Sekarang harganya berapa? Sekarang kan harganya kalau beli kita ini nyampe ke sini 12.500. Ya harapan kita pengennya sih distandarin harga kedelai ini, terutama kan kita bahan baku utama ya. Bahan utama itu di kedelai kan. Sama ini nih minyak. Pihak aparatur desa mencoba membantu mencari jalan keluar supaya ekonomi warganya tetap bertahan. Salah satunya dengan mencoba memberikan bantuan modal melalui BUMDes. Dinas terkait ya untuk istilahnya mendapatkan dorongan bantuan dari dana ataupun apa yang bisa disalurkan dari pemerintah daerah untuk membantu UMKM yang ada di Pekon Sukajaya ini supaya berjalan dengan lancar. Walaupun nanti bisa dibantu oleh desa atau Pekon ini dari biaya BUMDes, insya Allah nanti kita usahakan biar lebih berkembang lagi. Para produsen tahu berharap harga kedelai segera turun di harga normalnya, yakni Rp8.000 per kilogram, begitupun minyak goreng yang normalnya Rp14.000 per liter. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mantap memang rasanya.